Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian keadaan sehat ya, dan semoga kalian tetap menjaga kesadaran kalian. Agar nih, siapa tahu nih teman-teman yang saat ini lagi sedang nonton TPS, teman perjalanan spiritual nih, lagi ada masalah yang kalian mungkin butuh yang namanya ngambil keputusan. Nah, ngambil keputusan itu penting banget namanya kesadaran agar nanti kita nggak menyesal. Dan hari ini kita kedatangan teman perjalanan spiritual kita yang luar biasa banget. Dia seorang modeling, dia seorang mungkin pencak silat kali ya, taekwondo kali, gue nggak begitu hafal dengan martial art seperti itu. Siapa lagi kalau bukan Kiku Anastasia. Kiku Anastasia, oke. Kiku. Panggil nama lengkapku Anastasia Herzigova Mustikandrina. Itu mesti panggil tuh selama sepanjangan kita podcast semuanya. Iya harus ya, nggak boleh Kiku doang. Jadi Anastasia Herzigova Mustikandrina. Udah tau kan nyebut nama orang kelibet-libet aja, Kiku aja deh, Kiku kan. Kiku. Kontak banget ya. Hai Kak. Gimana kabarnya? Baik, sehat. Sebenarnya aku lumayan deg-degan karena ini kayaknya pertama kalinya aku podcast yang ngomongin tentang perjalanan hidup. Iya. Karena yang mungkin tentang sudut pandang dari hubungan dirimu sama Tuhan. Iya, kayak lumayan deg-degan. Soalnya sejauh ini belum pernah ada yang nanya juga. Terus dulu sebelum papaku nggak ada tuh juga disembunyiin sebenarnya kita tuh. Oke, gitu. Sembunyiin. Nah, nanti gue akan ya. Nah, karena gini loh, kalau kita ngomongin religion bukan berarti aku nggak suka sama agama gitu ya. Tetapi kalau agama itu kan 2 sama dengan 4. Yep. Perumpamaan gitu ya. Nah, tapi kan kalau spiritual itu lebih yang kayak bukan sekedar kalau kamu Islam, bukan sekedar kamu sholat, bukan sekedar kamu menjalankan perintahnya, tetapi kamu mengalami hubungan kamu sama Tuhan gitu, Mas. Misalnya gini, nggak usah jauh-jauh. Kalau kita senang, kalau kita lagi happy kan hubungan kita sama Tuhan beda sama kalau kita lagi sedih, right? Nah, itu yang gue sering banget bahas ke orang-orang. So, kita mulai mungkin dari sempat dirimu itu sempat model ya? Aku modeling dari 2010 sampai kemarin masih modeling, masih catwalk. Yang kapan ya? Gue pernah lihat ya. Kapan? Sempat nggak sih di Instagram sempat lihat ya dirimu model? Iya. Kemarin Jakarta Fashion Week terakhir jalan buat This is April sama buat Titi Saputra. Masih. Itu gimana tuh? Maksudnya itu baru lagi kah atau memang udah berapa kali lagi sebelumnya? Sebelumnya biasanya keluar kalau lagi ada muse doang. Kayak kemarin itu kebetulan aku tuh sahabatan sama Titi Saputra. Terus kemarin juga sempat jadi muse-nya This is April. Jadi keluar kalau bukan karena sahabat, ya karena emang muse aja gitu. Okay. Aku itu punya kenalan fashion designer. Dia sempat buat dia dekat juga sama Ivan Gunawan. Tahu, pernah dengar Era Sukamto nggak? Wih, itu udah lama banget kan. Lu tahu? Aku pernah di jalan kayaknya buat Jakarta Fashion Festival. Itu ini saudara seperguruan. Jadi kalau pengajian tuh aku kenal dia. Tahunya dari pengajian gitu-gitulah. Itu kan udah desainer senior banget kan, Kak? Banget. Iya, makanya kayaknya aku pernah di jalan buat Era Sukamto JF3 gitu. Batik ya? Batik. Iya, benar. Pasti dia bersama dengan Poppy Darsono and the gang ya kan, bener ya? Ketahuan banget usianya tahun berapa ya? Ketahuan kan? Bahasnya yang tua-tua nih. Nah, awal mulanya terjun ke dunia fashion tuh seperti apa sih? Aku tuh awalnya memang papa yang semuanya tuh papa line ya. Jadi papa tuh dari kecil pengennya aku jadi model. Dilesin lah modeling, lalu ikutlah Gading Model Search tahun 2010 setelah SMA. Tiba-tiba menang, tiba-tiba masuklah manajemen, namanya Platinum. Dulu di manajemen itu ada Cafe di Nuril, ada Morgan Smash, ada pokoknya mereka-mereka itulah. Terus udah tahun berapa tuh? 2010. Sampai 2018 akhirnya aku memutuskan berhenti deh modeling karena modeling tuh butuh jam-jam banget, Kak, berjam-jam. Jadi kayak kita JR subuh baru show malamnya. Kan kayak seharian banget. Pas nikah akhirnya udah aku berhenti, tapi baliknya kalau lagi ada event besar aja. Itu menjaga kan tadi ngomongin dari jam subuh sampai jam berapa JR ya kan. Nah, itu mengetreat mental tuh seperti apa sih gitu maksudnya? Karena kan ya itu pasti capek banget kan.
Jaga mood, jaga mental. Jujur nggak capek karena waktu itu passion. Oke. Jadi aku memang suka banget sama fashion. Aku pengen banget jadi fashion designer. Ya, terus aku juga sudah latihan modeling dari kecil. Jadi kayaknya ketika jadi model catwalk ya impianku jadi nyata gitu. Nah pas saat itu juga semuanya dilakuin dengan menyenangkan. Aku happy nunggu di belakang, nunggu di backstage, tidur-tiduran di lantai di backstage. Iya. Tapi happy karena tahu gue pengen kayak gini. Lu itu orang pede ya? Sebenarnya termasuk. Gara-gara G. Gara-gara G. Gara-gara gitu. suami gue. Oh gitu. Tapi, nah, kalau basicnya awalnya nggak pede gitu ya, kurang percaya diri. Nah, itu gimana bisa masuk modeling itu gimana caranya? Itu kan butuh namanya pede, karena dilihat orang kan gitu. Nah, itu gimana? Untungnya modeling itu bukan yang harus ngobrol banget sama orang. Oke, berarti kamu nggak pede ketika kamu harus berbicara gitu ya? Basically kayak gini, dulu gue nggak berani banget, Kak. Oh gitu, kayak serius. Aku takut banget. Kakak, lu sama gue juga beda tahun. Nggak ada ya, gue banting lu. Tetap aja kan lebih. Enggak, gue merasa tua banget di sini beneran deh. Tetap aja lebih muda kan. Biar gue kelihatan muda kan. Oh gitu. Aduh. Gitu. Ya udah, terus. Terus ya untungnya modeling kan lebih banyak pose. Oke. Dan kita dihitung dari cara jalan, terus bagaimana karakter kita di kamera, lebih ke situ kan. Dan dulu tuh memang ada manajemen, jadi gue nggak harus ketemu sama orang tiap saat gitu loh. Cuma pas photoshoot atau modelingnya doang. Terus, ya dibilang pede enggak. Terus baru gue ikut Putri Indonesia 2015. Nah pas Putri Indonesia gue baru latihan komunikasi. Ya, itu penting. Cara... Ya. Public speaking ya? Iya, public speaking, cara ketemu sama orang, gimana cara gue harus pertama kali ketemu sama kakak gitu. Betul. Baru tuh mulai tuh ilmunya ada, setidaknya bukan cuma pede tapi udah tahu ilmunya. Terus pas sama G, nah waktu di Putri Indonesia kan berarti gue orang yang super duper serius dong. Iya, kayak pasti, harus beauty brain behavior. Iya. Padahal kan hasil konyol ya. Enggak sih, aku emang beauty brain behavior. Enggak. Terus begitu ketemu G tuh bisa ngebuka sisi yang ternyata gue nggak pernah buka selama ini. Kayak misalkan sisi ternyata aku suka humor. Dulu kan kayak papaku Jawa kan, kayak tadi aku ceritain kan papaku Jawa banget. Mamaku juga Padang yang bundo kanduang gitu loh, nenek. Jadi bener-bener gimana sih gitu. Jawa pun Jawa halus ya? Jawa halus. Nah pas sama G ternyata ketawa tuh nggak salah gitu, kayak ngomong ngasal dikit tuh nggak bikin malu. Ternyata komedi tuh menyenangkan. Akhirnya mulai tuh yang tadinya PD-nya mungkin 40 jadi ke 80 gitu. Nah, tadi kan sempat ngomong bahwa lu itu susah yang namanya untuk berbicara depan umum gitu ya. Nah, nggak sepede, pernah ada kejadian apa nggak sih yang bikin akhirnya kayak, gue nggak pede nih ngomong depan umum nih? Awal-awalnya ada, apakah memang dari dulu ataupun ada pernah kejadian mungkin ya biasa mungkin di sekolah gitu? Oh enggak sih, memang dari dulu emang budaya di rumah aja biasa enggeh ke papa, biasa nerima bulat-bulat terus ke mama juga biasa nurut, jadi ke orang nggak berani ngungkapin pendapat aja gitu loh Kak. Kayak nurut aja, kayak kok dia tes 10 kilo lagi padahal diri nggak mau nih. Ya udah, ya oke. Oh ya udah, oke Kak gitu. Kok bisa gini nggak? Yang harusnya gue bisa nolak. Ya udah nggak apa-apa deh Kak gitu. Apa yang bikin dirimu itu untuk kayak, gue kayak nggak, karena gini loh. Menurutku kita di manusia itu nggak boleh yang terlalu nolak terus, nggak boleh terlalu mengiyakan terus. Nah itu bagaimana untuk akhirnya bisa menolak itu, gimana sih pelajarannya gitu? Itu jujur baru dipelajarin ketika sama G malahan. Oke. Dia bisa ngajarin aku kalau nolak tuh nggak berarti bikin tersinggung kok. Kamu bilang aja alasan kamu nolak apa, daripada kamu misalkan, kok besok kita pergi ke sini yuk bantuin gue foto. Ya kalau besok kamu nggak bisa, it's okay buat bilang nggak bisa. Jangan kamu malah kayak okein terus di 2 tempat yang berbeda, terus kamu harus buru-buru, satunya telat, satunya kamu buru-buru, jadi kayak nggak enak gitu. Nah kalau gitu kayak nggak apa-apa kok kamu nolak. Ketika kamu nggak mau deal-dealan sama ini, kamu nggak suka, it's okay banget buat kamu bilang ke manajer kamu atau ke tim kamu, Kak aku nggak nyaman sama ini, dan nggak apa-apa gitu. Itu gitu yang ngajarin.
Nah, tapi pernah nggak ngalamin kejadian yang akhirnya mungkin ya nggak sengaja ataupun gimana kejadiannya yang akhirnya kamu menolak, akhirnya orang itu disakiti ataupun jadi masalah gitu? Gimana ya? Kan itu pasti ada sebuah kejadian yang men-trigger bikinnya akhirnya bikin dirimu itu kayak, oh gue kayak nggak mau nolak lagi nih orang nyuruh apa nih atau minta sesuatu nih gitu. Itu pasti ada sebuah kejadian lah. Kalau sampai kejadian ini sih mungkin enggak. Cuma aku nggak suka ketika ekspresi orang kecewa. Kayak misalnya aku nolak langsung nih. Kayak kakak bilang, abis ini kita makan yuk bareng. Terus aku bilang kayak, kak enggak deh. Nah, aku yang dulu, aku bakal kayak ngelihat kakak, ya, nah aku nggak enak banget. Aku bakal kepikiran. Aku bakal pulang, ya tadi harusnya gue bisa ya nyempetin gitu. Kan siapa tahu kakak udah nyempetin waktunya. Nah, didikan orang tua juga gitu? Atau memang gimana? Papa ya, papa ngajarin. Kayak misalkan dari dulu, kalau bertamu disuruh makan ya makan gitu. Atau kayak sama orang tua, lo boleh ngelawan semua orang, tapi lo jangan pernah ngelawan orang tua. Yang gitu-gitu loh papa. Gitu. Itu yang membuat akhirnya iya kalau di PP kalau kita apa ya nggak bisa nolak juga di masalah juga sih sebenarnya problem dan percaya kita selalu didatangi dengan orang-orang yang memang sebenarnya kalau kamu sadarin itu sebenarnya melengkapi dirimu loh. Iya. Kayak G yang sifatnya mungkin mengajarin untuk nolak dan sebagainya dan kan kamu modeling gitu ya. Pernah nggak sih ngalamin kayak ya mungkin baru-baru kali ya nggak sekarang ya ngerasa terintimidasi atau apa gitu? Maaf soalnya kan nggak tahu kamu 2000 berapa 10 ya? 2010. Nah itu ngerasa nggak sih kayak mungkin kayak mungkin teman-teman kamu atau apa yang mungkin yang kulitnya putih atau apa ada rasa-rasa kayak gitu nggak sih? Jelas. Pasti waktu di modeling malah modeling awal aku ngerasa terintimidasi. Pada tahun itu model itu harus zero size. Kalau sekarang kan kita udah lebih nerima kan model tuh udah nggak harus kurus banget gitu. Nah pada zaman yang itu aku tuh sekarang beratnya 55 kak kalau kakak lihat. 55. Dulu aku tuh 45. Karena kamu tinggi masalahnya kan. Kamu tinggi masalahnya. Dulu tuh aku 45. Kalau dia pendek. mau kurus maunya tetap aja bantet. Tetap aja kelihatannya enggak. Nah, dulu manajer model itu kalau ngelihat kayak kok kayak model ibu hamil ya? Ya, terus jahat sih itu. Iya, terus kok gendut banget kayak orang habis melahirkan gitu. Terus waktu di Putri Indonesia kok lo kurus banget sih kayak ayam goreng. Nah, itu tuh sebenarnya lebih jahatnya malah dulu. Kalau sekarang tuh untungnya kita udah lebih terbuka kan. Kurus gendut yang penting sehat gitu kan. Nah, apalagi ya? Lumayan kak modeling tuh senioritasnya juga parah dulu ya. Pernah ngalamin apa yang paling parah? Kalau ngomong senioritas. Temenku sih, tapi aku jadi saksi hidup. Temenku ngaca dikit terus kayak ngapain sih lo ngaca so cantik gitu. Serius sampai yang kayak kayak sinetron kayak gitu? Senior. Kalau aku pribadi waktu itu aneh banget. Pada zaman itu ya, tapi modeling sekarang ini cadel juga. Modeling sekarang tuh lebih terbuka gitu, lebih kayak nerima, lebih santai lah orang-orangnya. Terus aku pernah sepatuku tuh sama senior. Nah itu gimana? Ya namanya sepatu ya wajar banget kalau sama. Terus aku bilang kakak. Sorry itu disewain kan? Atau bukan sewain di setin kan? Bukan sepatu GR. Sepatu GR jadi pas pergi pakai itu. Terus aku bilang kak maaf itu sepatu aku bilang gitu. Ya kan dia bisa bilang enggak ini sepatu gua gitu ya. Kelar. Ini dia enggak. Lo TKR cuma lo udah yang punya sepatu itu. Terus kayak ya maaf deh. Ya sorry kak. Kan aku nggak tahu ya. Tapi ketika kamu mendapatkan perlakuan seperti itu, kamu tipikal orang yang ngelawan atau yang gimana? Aku lumayan kayak ya maaf deh kak. Ya maaf kak. Aku kan nggak tahu ya. Ya pasti gitu. Walaupun ngelawan tapi bukan yang ngelawan ya lo sih sepatu lo samaan ya nggak juga kayak nyari masalah balik. Iya maaf ya kak aku juga nggak tahu gitu. Nah tapi kalau tahun-tahun dulu gitu ya kan aku nggak tahu model ya dia nggak tahu modeling aku nggak tahu fashion gimana banget makanya pakai anak begini doang. Dulu kenapa sih lu ketawa? Fashion loh? Enggak hitam begitu doang. Enggak karena basicnya gue aslinya itu sebenarnya pesulap.
Beneran gak sih? Beneran. Oh ya? Demi Tuhan, tanya dia. Oh iya. Ya aslinya gue magician. Soalnya kalau gue suka bohong, dia suka bilang gitu dulu. Aku tuh aslinya pesulap, ternyata enggak. Ini beneran kan? Iya. Demi Tuhan. Oh wow, mau Demi dong Tuhan. lihat. Oh, ya ntar ya. Nah, so gue pasti kalau di kamar gue tuh sama istri gue itu punya satu laci itu pengen 3-4 lusin lah kartu. Gue selalu kayaknya selalu kayak gitu lah. Basicnya gue magician. Nah, so tadi sampai mana gue geblek nggak gue? Nah, so tapi pernah nggak, maksudnya maaf nih, aku juga penasaran karena aku nggak tahu juga kalau masalah kulit dan sebagainya dapat terintimidasi atau apa nggak sih? Untungnya kalau modeling makin karakter awalnya. Iya, enggak. Karena di modeling makin berkarakter seseorang, makin bagus sebenarnya. Oh gitu. Iya. Oh gitu. Ya paling kalahnya dulu sama bule. Ya pasti. Sama model luar. Iya. Pasti beda-beda banget juga kan karakter semuanya. Tapi kalau di modeling makin cantik malah nggak ada karakternya. Jadi kalau misalnya kita makin gelap atau sorry tapi kayak misalkan apakah yang aneh gitu, itu tuh malah jadi karakter sendiri, malah jadi banyak yang hire. Oke, berarti ini bahasa kasarnya ada, semakin diri lu sempurna, semakin jarang orang yang mau memakai jasa lu di modeling gitu, di model atau gimana? Iya, tapi bisa di tempat lain, misalkan kayak main film, main sinetron, kan lebih komersil kan. Iya, kalau modeling kan lebih apa ya? Apa tuh kebalikannya komersil? Iya, lebih menjual lah ya. Lebih korek. Kalau di modeling kan kita membutuh yang high fashion. Jadi semakin androginik kah, atau semakin gelap kulitnya, atau mungkin yang giginya di tengah-tengah itu. Oh gitu. Itu malah semakin menarik. Nilai jualnya akan lebih tinggi. Lebih gitu. tinggi. Wow, iya. Makanya di modeling itu bisa dikatakan kekurangan menjadi kelebihan juga gitu ya. Yang penting gak gendut. Kalau dulu ya, waktu zaman aku awal-awal, yang penting masih zero size. Sekarang kan udah ada fashion, orang buat baju-baju orang segede gajah kan. Kan sekarang juga Victoria's Secret juga semua ukuran udah bisa diterima gitu. Iya. Modeling, tapi sebelumnya modeling dulu atau martial art dulu? Martial artnya apa ya tadi? Taekwondo. Sama? Dari dulu papa tuh suka banget masukin aku ke martial art. Pernah ninjutsu, pernah aikido, pernah karate, pernah kendo, endingnya taekwondo. Sebelum model? Sebelum model. Modeling. Itu masa kecil sampai dewasa selalu ada martial art. Nah, itu kamu berapa bersaudara? Berdua, adekku cowok. Apa sebenarnya dia penasaran juga, apa yang membuat papamu itu akhirnya kayak, gue pengen nih anak cewek gue latih kursusin taekwondo lah, jijit apapun itu. Nah itu apa sih motivasi perananya nggak? Papa tuh selalu pengen punya anak cewek yang berani, yang nggak takut. Papa pernah bilang kayak Papa lebih bahagia kalau kamu pulang cerita abis nangisin anak orang daripada kamu ditangisin. Oke. Gitu. Jadi papa tuh selalu masukin aku ke martial art biar aku tuh ada proteksi diri gitu loh Kak. Supaya kalau misalnya aku dibully atau di apa tuh aku bisa ngelawan. Dan nyatanya ngelawan? Ngelawan banget. Gitu ya? Ngelawan banget. Dan sampai katanya, gue lupa itu pernah denger di YouTube mana, gue lupa, sampai katanya G pernah nonton konser atau apa, kata G pernah mau digodain sama cewek ya, gitu sampai ngamuk ya. Iya lagi. Nah itu gimana sih tuh semakin itu ya? Nih, jadi waktu ngelarin pencak silat semuanya dong. Enggak, jadi di hubungan kami tuh jarang banget ngadu. Kalau udah ngadu berarti itu udah parah. Berarti kita udah gak bisa nge-handle. Dia tiba-tiba masuk di acara Andovi Jovi waktu itu izin pamit di YouTube ya. Iya kan, dia sempet kan Skinny Indonesia pamit gitu. Terus dia tuh jadi stand up komediannya di situ. Tiba-tiba dia gini, sayang aku digodain cewek gitu. Terus aku kayak oke gitu. Kamu tunggu sini, ceweknya yang mana? Aku bilang gitu kan. Tapi kamu sendiri orang posesif atau gimana? Enggak sama sekali. Terus ceweknya yang mana? Adalah yang mabok. Aku cari mana yang paling possible buat gangguin G. Terus habis itu aku datengin, emang dia ternyata ke G tuh kayak G gitu-gitu.
Ya mungkin kondisi mau. lagi alkohol juga kali, dia juga antara sadar nggak sadar banget Ya, kali. berarti kewajibanku untuk membangunkan dong. Iya, oke, fine. Oke. Aku datengin kayak biasa. Iya. Terus aku injek kakinya. Terus kayak terus dia bangun kan, terus aku liatin Pas kayak sadar. langsung sadar kan, terus aku liatin doang dari sampai bawah. Terus aku ke G. Terus begitu dia mau ke G lagi, aku tutup jalannya G. Aku gini-giniin aja. Terus dia kayak oke gitu. Udah sih sebenarnya segitu doang kan. Nggak yang kalau kata G kan aku kayak dilabrak, enggak lah. Berarti sebenarnya kalau bisa dilihat pernikahan kalian itu kamu yang lebih cowok daripada G ya? Sedikit. Sedikitnya pun tapi kalau kelihatan berasa sih. Ya kamu lebih powerful kan. Nah, sebelum modeling di martial art dan sebagainya pasti kan banyak luka yang didapat dari latihan, turnamen dan sebagainya. Bener ya? Banget. Nah, itu bagian mana sih? Tulang kering pasti. Pasti. Rahang pasti. Yang berbekas? Ini aku udah nggak bisa lurus. Serius tuh? Tuh, nggak bisa ditegakin lagi. Oke. Tapi sebenarnya ini salah aku, karena kita tuh harusnya gini. Aku waktu ngetril turnamen gini. Lawan nyerangnya ini duluan. Jadi kayak gitu. Itu sakit loh, beneran sakit sampai sakit. Ya pastilah. Kepala banget langsung kayak gitu kan. Iya. Udah, abis itu cuma disemprot-semprot. Tapi aku gini-giniin terus nih. Jadi akhirnya udah nggak bisa lurus lagi. Tapi pernah nggak ngecek ke dokter atau gimana gitu? Ya enggak lagi Kak, kayak udah deh. Lu kayaknya takut sama dokter ya? Iya. Lu takut sama dokter beneran? Takut. Oh, fine. Kelihatan tuh. Takut. Nggak, kalau gue enggak. Istri gue yang takut. Aku takut banget. Takut. Istri gue yang takut. Jadi kadang-kadang kalau dia apa-apa gue parnoin aja. Ayo lu operasi. Padahal nggak biasa aja. Nah itu aku takut. Gitu serius. Aku nggak takut setan, aku nggak takut. Nanti kalau sakit nanti bilangin nanti aku parnoin ya. Merinding. So, karena pasti dengan namanya kompetisi bela diri dan sebagainya pasti banyak luka juga yang didapat gitu, maksudnya itu tai jari terus apalagi tulang kering dan sebagainya. Nah, terganggu nggak di model? Maksudnya di kayak ini nggak sih, nggak pede kah ataupun kayak gimana nggak sih? Di awal-awal aku nggak boleh latihan lagi karena takutnya badan aku kayak, maaf banget, kayak yang kering gitu loh. Iya. Dia bilang kamu kayak gitu. Iya. Terus udah nggak usah olahraga lagi. Akhirnya aku nggak olahraga. Waktu itu ya buat ngelemesin otot-ototku kan pasti sini kita kan berbentuk, sini kan pasti kering gitu kan. Pasti. Nah itu harus nggak boleh olahraga dulu kan. Oke, berapa lama? Kayaknya dari 8 tahun aku modeling, 2-3 tahun aku nggak ngapa-ngapain dulu deh. Jadi olahraganya apa? Exercise-nya apa? Jujur nggak ada. Aku diet parah aja. Sama sekali tidak ada? Sama sekali nggak ada. Dan itu kan belum tentu sehat di kehidupanmu. Oh, di modeling waktu zaman aku nggak ada sehat-sehatnya kok. Aku diet abis-abisan, aku minum obat pencahar, tapi nggak makan. Terus apa yang dikeluarin kalau ada minum pencahar apa? Aku juga nggak tahu waktu itu ya. Terus aku muntahin. Oh, yang makan muntah. Iya. Itu aku alamin kok semuanya. Tapi tahu nggak dengan aku lupa namanya yang tadi dirimu bilang bahwa makan habis dimuntahin itu ada konsep dietnya kan apa namanya? Bulimia, anorexia ya. Aku lupa. Nah, so itu tahu nggak sih itu bahaya banget untuk kanker esophagus tenggorokan? Bahaya banget. Aku tahu. Efeknya ya mungkin sekarang efek terendah. Karena itu asam lambung juga keluar pasti. Sekarang aku GERD parah. Oh, serius? Karena aku dari diet separah itu tiba-tiba stop dan aku makan seenak jidatku aja kan. Nah itu kan nggak boleh, lambung kan jadi nggak biasa kan. GERD aku. Sekarang GERD aku lumayan banget. Jadi dikit-dikit asam lambung kumat, dikit-dikit asam lambung kumat. Gitu. Kalau ke dokter gimana? Masa udah pernah coba nanganin? Itu pasti mengganggu sekali kan? Waktu itu sempat di endoskopi. Iya. Kata dokter, katup lambungku itu ternyata kendor. Nah, sebenarnya aku nggak nyalahin, ini kan aku biasa keluarin dari atas. Ya pasti lama-lama katup lambung aku kendor. Pasti ya. Sekarang paling cuma latihannya adalah minum Nexium kayak sekitar 30 hari, sama nggak boleh sendawain. Nggak boleh muntahin, nggak boleh muntah
sama nggak boleh sendawa. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Tapi dengan itu, sorry, cek ginjal gitu tetap dong, karena kan kamu kan konsumsi obat juga. Udah, itu udah. Dulu tuh obatnya bukan obat diet ya, Kak. Sesimpel obat pencahar kayak Dulcolax gitu. Aku minum tapi double apa namanya? Itu kan bisa diare. Gitu. Iya. Aku pernah kok kayak pingsan di kamar mandi kayak mau fashion show, sumpah ini pusing banget gitu. Gue ngebayang itu tai kemana-mana. Oh enggak dong. Gue ngebayanginnya gitu, maksudnya gue bayangin lu lagi pingsan gitu. Oh fuck. Enggak dong. Kirain gitu, gue ngebayangin. Kan pingsannya bukan yang gitu, kan biasanya kayak gitu dikit. Wow, gila juga ya, maksudnya proses dia itu salah satu proses apa namanya, menjadi model yang terberat nggak sih? Atau ada yang lebih berat lagi? Paling parah apa? Oke. Di masa aku itu, karena kita standarnya dari zero size. Mungkin kalau di sekarang lebih banyak lagi kali ya. Aku nggak tahu, mungkin beda-beda. Iya, kalau di masa itu yang paling parah. Di masa itu yang paling parah. Senioritasnya lumayan parah, tapi untungnya aku bukan yang cari ribut juga. Terus sama diet dua itu. Nah, pernikahan udah 6 tahun. 6 tahun. 6 tahun, gue 4 tahun, beda 2 tahun ya. Dia ada orang yang biasanya menikah, baru nikah itu wangi banget rasanya. Bener ya? Lu udah sini-sini aja lo. Udah wangi aja, ada pun yang rasanya busuk banget atau asam banget gitu ya. Lu yang bagian yang mana? Kamu? Agak busuk. Seperti apa? Karena waktu itu kenalan sama G cuma 3 bulan. Dalam 3 hari G ngelamar. Oke. Terus aku bilang, kalau papaku suka, karena sebelumnya papaku tuh nggak pernah suka sama siapapun pacarku. Kalau papa suka berarti udah sign dari Tuhan kalau lo bakal masuk ke keluarga kita. Oke. Ternyata papa suka. Terus selama persiapan pernikahan, ternyata semuanya lancar. Entah kenapa, jadi semua venue yang aku mau, semua makeup yang aku mau kosong di hari yang aku pengen. Keluarganya G juga suka. Akhirnya kan nikah nih dalam 3 bulan atau 6 bulan. Nah, baru kenal dong. Iya. Itu beneran naik turunnya malah di awal. Di setahun pertama itu nggak pernah berantem. Berantem terhebat di tahun pertama? Nggak ada yang penting sebenarnya. Pasti gara-gara dia main game. Oke. Dari aku yang nggak pernah ngelihat orang main game sama orang yang gamer banget, itu pasti udah kayak, kok kamu lebih sibuk sama game, itu sampai minggat-minggatan. Beneran minggat? Minggat, seminggat itu. Orang tua gimana? Ya, papa tahu aku lumayan rebel kan. Ya papa datang terus coba, kenapa sih Kak? Janganlah, jangan kayak gitu. Kamu kalau udah minggat-minggat tuh berarti kamu udah keluar dari rumah gitu. Tahun kedua, tahun ketiga baru mulai flow-nya tuh, baru kayak tahu di mana celahnya. Terus nggak apa-apa kok kalau punya suami gamer, malah enak kan dia di rumah. Terus aku bisa main juga gitu. Udah, jadi makin kesini jadi makin tahu tuh, jadi makin enak, makin mulai tahu positifnya kali ya, kenikmatannya gitu. Nah, itu sampai katanya ini ya, sampai tembok apapun ya bisa diajak ngobrol ya. Iya. Itu gimana sih? Itu sih kayak si G kan main dari, kalau misalnya lagi libur, dari jam 9 pagi sampai jam 1 malam. Seminggu dia libur berapa hari sih atau gimana? Kalau ini dia? Nggak tentu, karena misalkan dia lagi syuting film, pastinya sebulan full dia nggak libur. Oke. Nah, jadi kalau nggak syuting film? Kalau kayak sekarang dia lagi sibuk special show, berarti dia akan sibuk di Jumat, Sabtu, Minggu. Senin, Selasa, Rabu, berarti lagi kosong. Enak dong. Enak. Kayak sekarang nih, dia kan mau ke Bali. Dia hari ini tuh berarti jam 8 sarapan, sampai jam 1 malam dia baru kelar main game. Karena kalau dia tuh mikir ketika main game. Dia nyari materi, atau dia healing dia setelah ketemu orang banyak tuh dari game. Itu sempat stres banget dong, main game dan sebagainya. Sempat beda, karena beda banget kan. Kalau dari dulu itu aja udah beda didikan keluarga. Kalau aku terbiasa yang quality time sama papa mama, sama adekku. Sedangkan G itu karena papa mamanya sibuk, ya dia dikasih game gitu. Nah, ya wah, kalau inget tahun pertama mah kayak tidak menyenangkan.
kok bisa nggak jangan nikah dulu lagi deh, kayak, gitu, jangan nikah. Parah juga ya gitu. Apa buru-buru ya, sempat ada masa aku tuh bangun-bangun nangis kejer gara-gara kok gue kok gue harus nyiapin orang sarapan sih gitu. Sampai segitunya. Ya sampai nangis kayak sarapan apa lagi hari ini gitu. Cuma gara-gara sarapan stres itu. Wow. Tapi dari dulu kita tuh berantemnya bukan yang nada tinggi. Untungnya aku sama dia sudah dari awal perjanjian kita kalau berantem jangan nada tinggi. Jadi kalau mau debat dia tuh 6 jam, tapi kan capek ya. Mendingan nada tinggi sekalian kayak gitu kan. Ya. Nah kalau kita tuh enggak, kenapa kamu kayak gitu? Kenapa kamu ini? So good, itu bagus sih. Kalau orangnya pinter banget kayak G yang ngeles. Jadi kayak aduh susah banget dapat celahnya. Otomatis kan kita jadi gampang kepancing emosi juga kan. Dia kan suka aku ngelihat orang yang kalau dia berantem sama kamu kayak dia nanggepin, dia serius tapi cara nanggepinnya bercanda, ngerti gak sih? Iya. Oh gitu. Iya. Gitu ya kayak menurut kamu kayak gitu salah. Emang yang benar kayak apa? Nah sekarang kamu lihat nih, point of view aku kayak gini. Menurut kamu benar gak? Terus kayak ya bener lagi dia, masa gue ngalah? Kan aku egoku waktu di awal juga tinggi kan. Kamu anak pertama ya? Anak pertama. Iya. Cewek lagi. Dan dia anak bungsu dari 5 bersaudara. Nah, itu gimana tuh? Jadi malah bukan menjadi sulit, malah menjadi gampang nggak sih? Kalau misalnya kamu kan anak pertama nih, kamu udah biasa sama ademu yang paling kecil gitu ya. Nangan ini bukan malah lebih gampang ya? Ternyata enggak. Oh enggak, justru. Ternyata enggak. Si G pasti ada ego bungsunya. Tapi ada ego suaminya juga. Jadi sebenarnya lebih kenceng juga kan. Nah kalau aku terbiasa jadi anak bungsu, aku terbiasa jadi ngekontrol. Menurut aku paling benar. Menurut aku, iya. Sekeluarga aku harus megang. Nah kan nggak bisa kayak gitu di rumah tangga. Kan tetap gimana pun harus G-nya. Ya, betul. Di awal-awal untuk aku melihat sosok G sebagai suami susah dong, karena aku ngerasa ya gue paling bener nih. Udah karena kamu dominan. Lu tenang aja, gue aja yang handle gitu. Kan nggak bisa. Suami digituin kan, Kak. Gimana pun dia tetap harus jadi kepalanya, dia harus memegang keputusan juga. Gitu. Iya. Tapi belum ini banget tuh, maksudnya yang paling parah banget di tahun pertama itu berantemnya apa sih? Ya, walaupun mungkin menurutmu receh, tapi kan proses berantem itu kan juga nggak ringan juga, walaupun permasalahan receh. Main game tersering. Lalu kita pernah berantem gara-gara Putri Duyung itu ada apa enggak? Serius lu? Sumpah, kita berdua suka ngobrol tentang apapun di dunia. Putri Duyung ada enggak, lu bisa dia berantem gitu? Bisa, karena aku ngeliat dari sains, dia ngeliat dari agama. Bingung nggak tuh kayak gimana? Oke, fine. Oke, ntaruh gue dari penasaran untuk mendebatkan ini juga ya. Oke, dari sains tuh Putri Duyung itu ada gimana? Menurut aku pada saat itu, maaf kalau salah. Nggak apa-apa juga sih. Aku percaya laut itu belum semuanya terjamah. Iya, setuju. Masih sekitar berapa persen? Ya. Nah, itu masih ini banget. Mungkin ada, tapi tidak secantik ini. Iya. Bukan secantik Ariel atau apapun gitu. Iya, setuju. Memang ada yang beberapa pembuktian, ada yang enggak kan? Memang nggak cantik. Kalau G, dia percaya ada karena memang ada di ininya. Kayak di agama tuh ada, di Al-Quran ada. Emang ada ya? Ada, tapi dia berupa dia berupa jin. Nah kalau kata G itu jin. Oke. Menurutku itu makhluk. Maksudnya makhluk yang kayak manusia, ikan, Putri Duyung gitu. Itu kita debatin sampai 3 jam. Itu sampai memakai data-data gitu. Oh iya dong. Sama G mah debat harus valid. Terus, gitu. Gua masih nggak habis pikir sih ada orang berantem gara-gara Putri Duyung itu agak aneh ya, mermaid gitu, itu agak aneh. Absurd sih. Aneh, kita rumah tangganya absurd banget. Kita dari sekian banyak pertengkaran, untungnya alhamdulillahnya nggak ada yang kayak perselingkuhan. Dan itu masih ada, maksudnya itu doang yang absurd, masih ada yang absurd lagi nggak? Ini perdebatan paling aneh sih. Materinya sih tentang kulit ayam ya. Ada tuh kulit ayam KFC. Kita pernah berantem perang banget gara-gara aku anak yang nyimpen kulit ayam di akhir, G itu makan di awal, terus dia ngambil kulit ayam aku. Bertengkar lah kita habis kayak
kamu nggak tahu etika, aku gitu-gitu. Serius sampai yang kayak alay-alay gitu? Ya, kamu nggak tahu etika, itu nggak sopan ngambil makanan gitu kayak. Ya, apa ya? Nggak penting itu. Sebelum aku nanya tentang orang tuamu, aku masih penasaran juga bahwa ini nggak sih, maksudnya kayak berapa tahun baru bisa mendapatkan flow enaknya menikah? Di 1 tahun pertama lumayan hancur ya. Karena aku pun nggak terbiasa sama media. Waktu sama G pernikahan ada media, terus G sempat berantem sama masa lalunya juga media. Pokoknya gitu-gitu kan yang aduh heboh banget deh. Di awal media, semua orang ikut campur. Di saat itu juga aku dibilang orang ketiga dari hubungan mereka. Padahal ya namanya pacaran, putus, seminggu ketemu yang baru, oke aja kan, masih pacaran juga ya. Terus dikata-katain, apa itu riwahnya di pertama. Jadi dikatain dari orang ketiga. Keluargamu gimana? Papa nggak peduli ya. Karena papa tahu yang benernya. Dan aku kan dijodohin sama Radit. Oke. Nah, aku percaya Radit sama Anissa juga nggak bakal ngasih yang jelek lah buat temennya. Itu sampai aku pernah lihat di IG sampai rame itu. Rame? Iya, rame. Aku pernah lihat sampai rame. Rame banget. Dari si mantannya sampai dia itu dari kayak IG itu dari konten perang. Parah sih, waktu itu lumayan kayak gitu. Ini apaan sih, ribet banget. Udah sih ini sesimpel gue dijodohin. Anissa sama Radit tahu mereka udah putus, ya udahlah gitu. Tapi kan ternyata mereka dulu couple goals kan. Jadi lumayan riweh gitu. Setahun pertama lumayan tuh. Terus tahun kedua, tahun ketiga udah enggak sih. Udah biasa. Udah aman. Aku aja juga udah lebih kayak oke, kalau gue nggak suka ya gue bisa nolak. Tadinya aku oke. Nih aku punya kejadian. Waktu aku sama G pertama, aku tidak bisa menolak apapun kan. Yeah. Aku ditawarin sama satu acara di maaf. Iya, ada gitu. Aku sama hostnya siapa sama siapa. Nah, waktu itu dibilangnya kita cuma ngobrol soal kepribadian kamu aja kok, kita ngobrol yang santai-santai. Yeah. Dia bilang gitu. Terus aku kayak, oke gitu. Fine. Begitu datang, pertanyaan pertama adalah, kalau kamu ada mantannya kamu mau ngomong apa? Terus aku nggak biasa, aku kayak, iya, kamu bukan dari orang entertain istilahnya. Iya, kayak di kamera, tiba-tiba dihadap gitu kan, ya gue mau ngomong apa, gue juga bingung sih. Iya, aku lumayan kayak mau nangis. Terus kamu gimana kalau sama gue gini-gini? Dibahasnya soal itu terus. Bener-bener soal itu terus. Aku bener mau nangis. Setelah itu aku tutup semua media. Kayak dari situ deh aku mulai nggak mau ngobrol. Aku tutup semua sampai kalau misalkan ada stasiun TV lain yang mau ngobrol, aku harus tahu apa dulu yang mau dibahas. Nah, kalau podcast gimana tuh? Itu bisa terjadi di podcast juga kan? Makanya kan kita baru keluar pas UUS. Aku sama G kan baru keluar di podcast UUS pertama. Dimana Kak UUS juga udah tahu apa yang aku suka dan gak suka. Kalau aku lebih yang nggak pedulian ya, maksudnya dengan masa lalu G yang atau masalahmu mungkin punya mantan A, B, C, dan nggak peduli aja gitu, menurut aku nggak. Tapi kan kalau itu udah lama kan Kak sebenarnya. Cuma pada saat itu di tahun pertama itu tuh kalau dibalikin ke pernikahan kita kan kayak gitu-gitu sebenarnya nggak penting ya. Kayak bikin bad vibes aja gitu pas pulang ke rumah. Kalau sekarang mah udah santai banget. Sekarang udah biasa banget. Udah kayak ya udah. Itu gimana tuh? Maksudnya pandanganmu itu menikah itu apa sih sebenarnya? Tujuannya apa sih? Soalnya kan gini, banyak orang yang salah kaprah ya, ketika menikah. Tujuan gue sering banget nanya sama orang, tujuan lu nikah apa? Supaya punya anak. Karena buat gue itu bukan tujuan ya. Buat gue itu menurut gue adalah anak adalah masalah baru, cobaan baru sih buat gue. Nah, kalau buat lu itu gimana? Tujuan kita nikah tuh kita pengen bahagia bareng. Kita pengen susah seneng sama-sama bareng. Kita tahu menikah itu tidak mudah, tapi aku dan G percaya kalau dijalani dengan orang yang tepat, itu akan menyenangkan walaupun susah atau berat adalah masa-masanya. Kalau anak,
berarti value kamu awal nikah itu ada untuk value untuk hidup bareng. Hidup bersama, happy bersama, Iya. susah sedih sama-sama. Berarti aku ngomong ini, ingat ya teman-teman, jangan nyerang dia, kasihan juga deh. Maksud aku, berarti kamu nikah itu value itu bukan ke situ. Kan kebanyakan orang kan nikah kan buat anak, buat ini, gitu maksudnya. Tapi kamu malah justru membuat pilihan bahwa gue mau nikah karena mau bahagia sama ini orang gitu. Dan itu I think is good, very good. Iya, aku menikah karena G-nya, bukan karena siapa yang akan kita hasilkan setelah itu dong. Menurutku juga, menurut kami sih, anak tuh adalah gift. Jadi kayak pemberian Tuhan dan gak semuanya dikasih juga kan. Kayak sekarang kita udah 6 tahun sama-sama dan belum dapet juga, dan kita juga ya gak apa-apa juga. Mungkin ini caranya Tuhan buat bikin kita lebih kompak lagi. Mungkin dari mata Tuhan melihat kita belum siap. Ya kita nggak tahu. Iya, gitu. Kita kan nggak tahu mata Tuhan tuh pemikiran Tuhan seperti apa, kita nggak tahu. Ya, mungkin kalau orang lihat kita happy aja, mungkin di mata Tuhan kayaknya lo ada yang belum siap deh. Ya. Nah, aku tuh selalu percaya sama waktu Tuhan. Ya. Nah, ini waktu Tuhan. Gue pernah dengar omongan kayak gini, waktu Tuhan tuh, Marsyanda deh ngomong gitu. Ya. Terus aku tuh percaya timing Tuhan udah yang terbaik. Ya, nah, seandainya amit-amit kita tidak diberikan, kebetulan aku sama G juga saat ini belum mau program, karena menurut G program itu sebenarnya sakit. Ya. Karena perempuannya sakit, dia belum tega lah kalau buat kayak sampai aku yang kesakitan. Dan amit-amit ya kalau gagal itu kan jauh lebih menyakitkan lagi. Iya. Kalau jadi kami akhirnya lagi sepakat kalau mungkin ada orang tua yang tidak diciptakan sama anak, ada anak yang tidak diciptakan dengan orang tua. Mungkin waktunya mungkin waktunya kita akan bertemu nih nanti. Kalau misalkan semua orang tua punya anak, nanti yang ngurusin anak-anak ini siapa? Yang nggak punya orang tua. Mungkin kita berdua diciptakan untuk seperti itu, mengambil anak-anak yang belum punya orang tua. Gitu, sebenarnya ini pemikiran yang jujur ya, ini pemikiran orang luar loh. Masa sih? Iya, karena kalau kita ngomong Asia, Asia kan pola pikir yang bagaimana kita menghasilkan buat dari diri kita gitu. Tapi kalau orang luar, orang Amerika, orang bule gitu ya maksudnya, mereka berpikir bahwa ya kayak kamu bilang tadi bahwa ya kita dilahirkan saat ini mungkin tidak punya anak atau tidak bisa punya anak, itu bahasa kasarnya tidak bisa punya anak. Tujuannya adalah ada pilihan lagi, adalah kita mesti mengangkat anak orang lain dalam tanda petik gitu ya, maksudnya mengambil anak lah ya, mengambil anak mungkin dari panti asuhan, sapi, whatever itu namanya. Nah itu, dan itu malah lebih ada sisi bagusnya loh, untuk satu membersihkan karma, kedua kita belajar bagaimana untuk mencintai secara tulus walaupun mungkin itu bukan saudara daging kita gitu. Aku juga tipe orang yang percaya keluarga bukan cuma dari darah sih sebenarnya. Kita bisa menyayangi orang dengan tulus nggak cuma dari darah gitu. Pengalaman apa yang bikin kamu berpikir seperti itu? Sering dipertemukan sama orang-orang yang baik. Oke. Kayak waktu papaku nggak ada, contoh kecilnya, aku cuma bisa diem sedih. Tapi semua orang yang baik-baik ini yang membantu, tiba-tiba terjadilah acara papa di rumah. Jadi aku kayak, ini tenda siapa yang pesen ya? Kok bunga papa udah ada ya? Kok peti papa ada ya? Jadi aku percaya kita tuh bisa saling menyayangi tanpa satu darah gitu loh, Pak, intinya. Gitu. Ya, gitu sih. Menurutku dia beruntung sekali dapat wanita yang punya pemikiran kayak kamu. Tapi dia juga gitu. Kayaknya aku rasa aku kayak gini karena dia juga kayak gitu, Kak. Ya. Kan ada juga law of attraction sih, hukum tarik menarik. Aku percaya. Karena kalau aku kayak gini, tapi G-nya yang kayak, kita harus punya anak, kamu mau kayak apapun, kamu siap atau nggak siap, akan aku bayar buat program ini, nggak apa-apa kamu sakit. Aku juga nggak bisa dong. Kayak gini kan si G-nya juga dewasa. G selalu bilang kalau sama teman-temannya, kalau lu belum mau punya anak, kalau lu belum mau program, dia bilang tubuh Kiku yang punya. Anytime dia mau program, boleh. Tapi kalau dia yang minta, bukan gue yang minta, gitu.
sama kita. Aku mau nanya suatu hal ini, cuman tapi kalau kamu nggak suka nanti atau gimana, boleh potong gitu ya. Sebelum itu, aku mau nanya kamu, waktu itu kamu sempet aku lihat di potongan TikTok ya, TikTok YouTube ya, aku lihat kamu itu kepengen ngajak kayak video udah lama ke Jepang. Nah, pas lockdown itu udah terjadi. Udah. Itu gimana? Dia ke Jepang pakai Naruto nggak jelas gitu kan? Oh iya dong, G harus gimana kostum? Serius? G di sana bener pakai kostum kok. G di sana tuh. Nah, gimana? Untung di sana nggak ada kenal lu gitu, jadi kayak ya udah lah ya gitu, walaupun tetap aja ngerasa aduh anjir malu juga. Kita berdua kok, kayak kapan lagi sayang? Ya akhirnya aku berdua-duaan kostuman sama dia. Emang agak freak sih kak. G lumayan, G kalau kamu nonton ini kamu freak enggak deh? Iya memang, iya udah freak sih. Oke lah kalau ke mana namanya ke Plus Senayan pakai kimono is okay gitu ya, tapi maksudnya masih lucu. Tapi kalau ke Jepang lu pakai baju Naruto juga dan setiap hari outfit lu cosplay semua sih mah lu freak sih namanya. Freak sih. Tapi dia seperti papaku sebenarnya. Papaku juga gitu. Papa sama mama, papa tuh suka banget kostuman yang kayak Jepang. Dulu pas di rumah papa tuh selalu setiap malam pakai baju Jepang samurai sama pedangnya. Muter-muter keliling komplek. Katanya mau, kan dulu ada apa namanya? Sis kambing ya kak? Gue malu kan kalau dengan cerita-cerita kayak gini. Gue juga waktu zaman SMA juga gitu pakai Naruto lagi anjing sih. Gue juga nggak tahu kenapa dulu SMA gue begitu gitu. Papa aku gitu sampai nanti kalau malam-malam ronda, papa pakai baju samurai. Oh, oke. Sama, aku tidak. Samurai beneran? Bawa samurai ininya katananya kendo. Oh, oke. Yang kayak cuma ininya doang, kayunya doang. Papa aku kayak gitu. Jadi aku ya suka kostuman sebenarnya nggak jauh-jauh dari papa, jadi udah biasa. Itu pengalaman ke Jepang gimana tuh? Maksudnya pakai kostum dan sebagainya, pasti banyak orang yang nggak tahu, mungkin sana mungkin udah biasa juga, mungkin dilihat banyak orang nggak sih atau gimana sih? Enggak, di sana kan lebih aneh kak. Oh, di sana kan waktu aku di sana aja aku pernah ngeliat orang punya peliharaannya batu ya. Oh iya. Iya kan, jadi dia ngiket batu terus tiba-tiba digeret-geret diajak ngobrol, ini apa peliharaan gitu kan. Jadi kalau di sana udah biasa aja. Stres di Jepang kan memang tinggi juga. Tinggi. Iya. Kan Jepang juga lagi mikirin gimana caranya buat orang menikah. Karena di sana belum minat pernikahan menurun kan. Udah menurun parah. Di sana katanya populasinya banyak kan manula. Jadi umur-umur manula malah lebih banyak daripada yang bayi-bayinya. Tuh makanya kalau di sana setauku ya, ketika kita memutuskan hamil di sana dikasih uang kan? Iya dikasih uang. Malah dibiayai penuh kan? Kalau Indonesia di sini mungkin presiden negara udah bangkrut kali ya? Ya kayak, tar dulu kayak kita KB dulu kali ya kalau di Indonesia ya. Kalau di Indonesia mah makin banyak punya anak biar duitnya makin banyak kan gitu kan? Enggak memang kenyataan gitu. Nah terus di Jepang pengalaman apa sih yang menyenangkan di sana berdua sama G? Kalau enggak gitu, kalau menyenangkan kayak udah biasa banget. Yang paling aneh deh, selain kalian berdua pakai kostum-kostuman yang konyol itu. Oke. Kemarin itu pas kita trip ke Jepang, kita sama Chef Juna. Oh, oke. Wow. Jadi kita dapat pengalaman makan di restoran-restoran aneh yang di-approve sama Chef Juna. Jadi enak banget. Biaya mahal nggak sih kalau saya? Enggak. Aku makan kayak rice bowl, kalau dirupiahin bisa 50.000. Kalau kita di murah. Kalau misalkan bisa dapet yang ya bukan yang turis destination ya, kayak misalkan Ichiran Ramen ya pasti udah lebih mahal lah. Iya pasti. Karena udah terkenal banget. Nah kalau bisa kita berani ke kios-kios kecil, kita masih dapat yang 50.000. Oh gitu ya. 50.000. Makanan masih banyak yang murah sana. Banyak. Nah di Jepang pengalamannya adalah jalan-jalan makan gitu. Nah pengalaman kamu kan juga pernah cerita juga di mana namanya? Kalau di tempat kamu tinggal waktu itu apartemen ya? Udah horor tuh, udah biasa banyak orang di sana. Di Jepang horor apa yang kamu alami? Oke. Jadi tapi ini sebelum sama G, pas aku masih di sana. Aku tuh pernah ikut acara traveling namanya Kokoro no Tomo. Oh iya. Jalan-jalan cewek gitu. Sorry aku potong bentar. Salah satu
tempat Jepang yang aku suka, kamu tahu namanya di Jepang itu namanya Kawagoe Saitama nggak? Kalau gue Saitama, enggak. Kawagoe. Itu tempatnya Doraemon atau Shinchan tuh tinggal. Waktu itu aku, karena kan Oh. kita kompetisi skating cari yang tempatnya murah, kayak desa gitu, tapi desa juga enak ya. Enak, papaku dulu pengen banget tuh tinggal di sana kalau udah tua. Lanjut tadi Oke. tentang horor. Terus jalan-jalan cewek Kokoro no Tomo itu kita ke Gero Onsen. Gero Onsen adalah tempat onsen tertua di Jepang. Oke. Jadi dia kayak satu wilayah. Itu dari zaman dulu samurai-samurai selalu di situ. Kalau onsen. Nah, kita nginep lah di hotel yang 1920 tuh udah ada tuh hotelnya. Jadi kebayang dong. Wonder tuh horor sih. Iya, klasik tapi tatami, tidurnya juga yang di lantai. Terus semuanya tuh warnanya merah atau hijau gitu loh lampunya. Kayak lampu zaman dulu banget. Iya. Paham. Anak kecil, Nora dong. Foto-foto lah. Foto-foto gitu kayak cekrek-cekrek gitu. Itu beneran di kamera aku, di handphone aku pada saat itu. Di belakang tuh ada kaki, tapi rambutnya panjang banget. Gini aja. Cantik gak? Nggak kelihatan kan rambutnya panjang banget. Itu terus kayak langsung aku lari ke tempat kru, terus aku bilang kayak ini. Dan semua lihat. Akhirnya kita suruh hapus karena katanya bad luck. Kalau aku save itu fotonya, itu kan foto energi jelek ya katanya. Ya. Nah, baiknya jangan disimpan, baiknya dibuang. Akhirnya kita buang rame-rame, kita hapus. Itu lagi jalan sama teman-teman juga atau gimana? Sama tim dari Kokoro no Tomo itu. Tim syuting. Jadi semua tim syuting lihat tuh foto itu. Wow. Lumayan. Jadi apakah kamu bisa tidur? Pertanyaannya aku adalah itu. Ketika kejadian itu. Lihat setan Jepang sih agak bangga ya sebenarnya. Daripada takutnya. Cuma akhirnya kita sekamar dibuat rame-rame. Jadi yang tadinya cewek cowoknya terpisah, kita gabungin tuh semuanya jadi satu kamar. Itu horor banget dong. Itu gimana? Tapi nggak ada yang takut juga. Kamu nggak takut juga atau gimana? Enggak, karena udah hororan rumah aku sih sebenarnya kan. Kalau ngomongin, kayak lebih banyak kejadian horornya di rumah papa mama dibanding. Barang-barang apa sih yang kamu apa? Ayah? Papa itu punya koleksi apa aja sih? Selain keris gitu. Papa tuh suka budaya dan sejarah. Jadi papa tuh punya keris, papa punya patung-patung, papa sofanya aja kata dari zaman Belanda, dicari-carinya kayak gitu tuh Kak. Itu serem banget makanya. Jadi di rumah sangat terbiasa kalau kita lagi duduk di sini, tiba-tiba ntar di depan kayak ada Kak gitu. Pas keluar nggak ada. Terus patung-patung, kalau misalnya kita di lantai 2, papa tuh punya patung 1000 monyet namanya. Jadi kayak patungnya tuh ukiran, terus semuanya tuh monyet gitu. Oke, pernah tahu. Kalau kita di lantai 2, entah kenapa di lantai 1 itu berisik banget. Berisik banget. Berisiknya kayak apa tuh? Kayak rame banget di bawah. Tapi nggak suara monyet kan? Seperti monyet ya, jadi kayak ngegeser lah. Nggak suara monyet. Enggak. Terus rumah kayak sempit. Kakak pernah ngalamin rumah sempit banget nggak? Iya. Kayak sesek. Nah itu kayak gitu. Serius. Terus ya teman-temanku dipukul tiba-tiba pas bangun. Ekstrim banget. Iya, bener-bener sini merah. Sampai dia minta pulang malam itu juga. Terus ada juga temanku yang lain, ada kaca kan kayak di belakang kakak ada kaca kan. Terus tiba-tiba dia teriak kayak keko gitu. Ada juga adekku sering banget digebrak-gebrak tempat tidurnya. Jadi sebenarnya setan di Jepang tidak ada apa-apanya dibanding setan di rumahku sih. Kamu lihat setan di Jepang itu kayak ini hiburan buatku dan ini kayak lucu ya gitu ya. Wah ini bisa aku viralin nih harusnya. Cuma nggak boleh, waktu itu orang Jepangnya bilang bad luck banget kalau kita nyimpen. Dan maksudnya kalau kamu viralin hal itu atau kamu di zaman sekarang, nggak tahu ya, kalau zaman dulu mungkin kalau di sana nggak tahu, aku nggak tahu kalau Jepang mungkin banyak orang yang datang kali ya ke tempat itu kalau ketahuan kali. Malah seru ya, malah semua orang pengen. Kalau di Indonesia kan malah ini banget. Lo tau nggak sih zaman dulu buat rumah hantu Pondok Indah? Iya. Ya kan itu kan banyak banget orang-orang gitu kan yang malah jadi hiburan. Malah jadi diviralin, malah jadi ini kan konten. Coba kalau setannya ada di sini pasti nggak mau. Pasti lebih akses kan. Waktu itu tuh masih pakai handphone iPhone 4 apa 5. Nah, selama itu. Kamu kayak jarang ganti handphone? Jarang. Apa yang bikin kamu jarang ganti handphone?
Masih bagus, ngapain sih? Kamu itu tipe orang yang sifatnya memorial nggak sih? Kayak misalnya gini, barang ini kayak punya memori sendiri atau gimana nggak sih? Tadinya enggak, sampai papahku enggak ada, semua yang berkaitan dengan papahku selalu aku simpan. Entah chat-chat lama, aku udah bilang kemarin pas aku ganti handphone, aku sampai bilang ke orangnya, sampai chat papahku kehapus, kena loh, gitu kayak, gue bakal marah banget karena lo udah bilang dari awal, ini nggak akan kehapus, WhatsApp masih bisa di backup. Nah, kayaknya setelah kehilangan kita jadi malah nge-savein semua sisa-sisa yang ada kan kak. Tadi sih enggak, tadi enggak sama sekali. Kamu dari background dari keluarga yang seperti apa sih? Keluarga kecil isinya papa, mama, anak cowok, adekku, sama aku. Kita keluarga kecil berencana gitu loh yang kayak di poster-poster KB. Papaku kerja karyawan, mamaku sebagai ibu rumah tangga. Ya emang keluarga kecil happy yang jam 7 malam kita bakal makan bareng di apa namanya? Ruang makan. Terus papa dan mama berbeda agama. Itu mau gue ngomongin tapi takut salah, ya udah lu ngomongin. Papa mama berbeda selama 30 tahun. Tapi kalau ada yang nanya, kok bisa menikah? Ya pasti awalnya dari muslim dulu dong dua-duanya. Cuma papamu itu nikah tahun berapa ya? 91. Seharusnya tahun-tahun 91 atau di bawah di ini 91 itu di atasnya itu beda nikah agama masih bisa kan? Aku enggak. Papa waktu itu saking ininya papa sama mama, papa mencoba belajar muslim. Bucin. Ya, papa coba belajar Islam. Ya, aku bercanda. Oh, bucin kok. Gitu. Papa belajar Islam tapi ya kan keimanan orang beda-beda ya. Akhirnya papa balik lagi ke Kristen, mama menerima, jalanlah kita 30 tahun dengan beda agama. Keluarga kecil yang menurut aku seandainya aku bisa mengulang lagi semuanya di semua kehidupan, aku mau. Wow. Berarti, nah ini kan menarik ya, dengan ibumu agamanya Islam ya, Muslim, bapakmu ada Kristennya apa kata? Protestan. Hah? Protestan. Oh, Protestan. Oke, nah itu gimana tuh? Kan nggak usah jauh-jauh deh ya, maksudnya mungkin orang Islam sama Islam, Kristen sama Kristen aja, Kristen sama Kristen, Islam sama Islam aja pasti mempunyai cara pandang tentang Tuhan yang pasti berbeda. Beliefnya pasti berbeda walaupun satu agama gitu. Nah, ini kan udah pasti beda agama. Nah, itu gimana tuh pengajaran agama dan ini gimana tuh? Di situ sih ego papa dan mama diturunkan banget. Jadi di rumah harus netral. Nggak boleh ada kaligrafi, tidak boleh ada pohon Natal, tapi kita merayakan dua-duanya. Jadi mama juga harus semangat ketika ada Natalan di rumah, papa pun juga harus semangat ketika ada Lebaran di rumah. Berarti misal pohon Natal atau ketupat ya atau apa hiasan-hiasan Lebaran gitu ya, itu hanya boleh ada ketika lagi ada momennya. Enggak, bahkan nggak ada. Oh, bener-bener nggak ada. Semuanya netral. Okay. Kayak salib ya di kalung papa. Kalau maksudnya kayak salib tidak akan dipajang, tapi cuma jadi kalungnya papa. Terus kayak mama sholat pun ya di kamar. Setelah itu mama sholat ya silakan ngaji, tapi bukan yang kayak harus kaligrafi apa gitu enggak. Biasa kayak rumahnya kosong, nggak ada apa-apa gitu. Nah, kok yang ini bukan kita beli, ini dikasih orang. Ya nggak apa-apa, rumah kakak. Nggak apa-apa. Menunjukkan kalau gue bukan yang kayak begitu banget juga. Gue banyak kan dikasih kok ya. Tapi bagus lagi kak. Oh bagus ya. Jadi bahasa gitu kan. Nah terus. Nah terus papa sama mama tuh papahnya majelis gereja. Papa aktif banget di gereja. Oh, wow. Mama aktif di pengajian. Oke. Ketika mama udah 50 tahun, mama memutuskan berhijab, papa tetap nggak apa-apa. Mereka tetap bergandengan tangan dengan satu pakai salib, satu lagi pakai jilbab, nggak apa-apa juga berdua-duaan. Tapi memang pastinya pada saat itu mereka banyak yang harus mereka kalahin juga ya. Kayak misalkan mama mau sholat bareng-bareng sama papa nggak bisa. Ya pasti. Papa mau Natalan di gereja bareng nggak bisa. Ya.
Terus juga apalagi mama Padang kan, pasti keluarga Padang memang agak keras. Ya, pada saat itu keluarga Padang nggak tahu, karena kalau tahu pasti habis lah kan, nggak boleh kan. Nah, cuma ya karena papa udah nggak ada juga, terakhir juga papa pakai kebaktian, jadi kayaknya sih udah kelar ya harusnya masalah. Nah, itu gimana tuh mempunyai keluarga yang berbeda agama, yang mungkin bisa katakan juga tidak ada mengajarkan agama juga ya di dalam satu rumah itu juga ya. Waktu masih kecil gimana dirimu? Aku bersyukur banget karena jadinya aku dan Angga, adekku, bisa menghormati berbagai jenis keyakinan. Oke. Itu pertama. Yang kedua, aku bersyukur karena jadinya aku mengenal Tuhan dengan caraku sendiri. Dengan aku ngerasa dari dulu, ya dulu kan sebenarnya nggak bisa dipungkiri karena dua-duanya netral, jadi kita tidak mendapatkan ilmu agama yang baik kan Kak. Karena kan dua-duanya takut dong, takut melangkahi satu sama lain kan. Ya. Dan nggak enak juga kalau misalkan kamu ke mama nanti nggak enak ke papa juga nggak enak ke mama. Pasti itu ada perasaan kayak gitunya lah. Tapi hubunganku dari kecil sama Tuhan, aku merasa jadi lebih akrab. Menurutku ya, kita punya hubungan yang unik dan akrab. Setuju, setiap manusia. Jadi dari dulu aku tahu konsep doa adalah aku dan Tuhan langsung. Ya. Cara kita berkomunikasi. Tidak dengan bahasa apapun. Aku selalu aku bisa langsung, ya Tuhan, aku pengen ini, dan Tuhan menurutku selalu memberikan. Kalaupun enggak, tunggu waktunya bentar, aku jadi punya faith yang lebih. Kalau misalkan kayak belum dikabulin nih apa yang lo pengen, tapi lo tunggu aja, pasti bakal ada jawabannya dan selalu benar. Nah, kalau sekolah waktu itu berarti apa? Maksudnya ke sekolah negeri Swasta umum. Oh, umum, jadi yang banyak macam-macam agama. Nah, itu gimana tuh dirimu waktu itu? Pasti yang namanya SD atau apa pasti ya wajar lah. Agamamu apa dan sebagainya. Nah, itu gimana? On paper sih ikut papa. Oh, on paper. Itu kenapa pas aku udah mulai kenal pasangan, udah kenal yang namanya pacaran, aku pasti bilang sama papa kayak, "Pa, suatu saat kalau aku nikah, aku boleh nggak ikut suami aku? Karena aku bahagia banget nih di keluarga kita. Tapi aku tahu juga banyak yang papa korbanin, mama korbanin. Aku pengen, iya, kita bisa upacaranya bersama gitu loh, Pa." Terus kata papa, nggak apa-apa, ikutin aja. Terserah. Toh menurut papa semua agama itu baik kok. Dan aku percaya semua agama itu baik. Jadi kita kayak ya udah ikut aja apapun yang suami kamu mau. Apapun yang suami kamu yakini. Mungkin boleh kali bahasa seliberal itu ya. Papa iya. Mama gimana? Mama sama. Mama juga ini sama. juga. Mereka, papa dan mama nggak pernah. Aku pernah lihat pasangan yang berbeda agama dan saling tarik menarik. Satu sama lain kayak saling mencoba. Soalnya kan karena apalagi anak ya, anak kan jadi masalah tuh. Papa mama enggak. Bener-bener yang papa mama ajarkan adalah kebaikan, kasih, cinta. Terus semua yang baik-baik itu loh Kak. Kayak kamu mau sama agama apapun, teman-teman kamu harus sama, harus ini, harus saling menghormati. Kalau yang satu mau sholat, biarin aja dulu sholat. Satu mau ke gereja, ya udah ke gereja dulu gitu. Jadi aku selalu dapet yang bagus-bagusnya sih. Nah, akhirnya aku juga penasaran tuh, kamu kan sempat ngomong tadi, aku lupa sebelum syuting atau pas lagi break, tentang pengalaman kamu mencari Tuhan atau pencarian tentang ketuhanan ya, sebelum agama ketuhanan dulu. Nah, itu gimana tuh? Sebelum aku memutuskan waktu aku mencari Tuhan ya. Setelah pas dengan keluarga yang berbeda agama seperti itu, kamu pasti juga mencari tentang Tuhan. Oh iya. Nah, itu gimana tuh pencariannya? Sebenarnya aku tuh nggak perlu nyari, tapi aku selalu tahu ada kekuatan terbesar di bumi ini yang lebih daripada manusia. Okay. Aku tahu ada satu energi besar yang bisa aku selalu curhatin, yang aku bisa memasrahkan hidupku sih Kak. Nah, makin kesininya, aku tuh dari pengalaman pribadi. Selalu dari pengalaman pribadi.
aku tuh selalu berdoa. Maksudnya apa ya, dulu namanya nggak doa ya, berarti komunikasi gitu sama Tuhan kan. Karena kamu pasti fase itu kamu mencari agama, bukan mencari Tuhan, mencari agama, mencari cara doa, pasti proses lah. Dan untungnya selalu dijawab. Jadi aku tidak komunikasi satu arah. Aku merasa selalu komunikasi dua arah. Contoh yang aku kayak ketika papa meninggal, papa malah memperkuat bahwa Tuhan itu ada, Kak. Kamu harus selalu berdoa dan mengakrabkan diri. Waktu papa meninggal, papa tuh pengen banget di apa, Kak? Dibakar? Reklamasi apa? Dan namanya? Kremasi. Sobat menurut gua. Papa pengen banget dikremasi. Aku bisa lihat dari surat wasiat papa. Jadi papa tuh membuat surat wasiat dari sebelum meninggal jauh. Tapi papa nggak bilang mau di mana kremasinya. Aku bingung dong, kayak di mana ya? Aku pasti pengennya yang terbaik aja. Tiba-tiba aku kayak, ya Tuhan, papa tuh pengen di mana ya? Kasih aku jawaban dong. Apalagi tuh hari H papa meninggal kan kita harus langsung buru-buru nulis di mana nih kremasinya kan. Tiba-tiba ada bapak-bapak datang sebelahku. Terus dia bilang gini, Mbak mau dibantuin nggak ngurusin kremasinya? Di krematorium Cilincing aja ya, gitu. Di situ aja ya. Aku yang lagi kehilangan papa pastinya langsung kayak, ya udah deh, di mana aja. Iya. Yang penting ada, karena kan krematoriumnya kan. Iya, itu kan susah banget nyebutnya. Enggak, maksudnya itu kan susah banget nyari tempat yang untuk bahasanya meninggal dengan cara dibakar itu susah. Kalau kan? Di Bali mungkin banyak kali ya, tapi kalau di Jakarta kan bener. Sampai sana aku lihat krematoriumnya itu adalah krematorium tua. Jadi kalau bisa di googling, itu tuh kayak krematorium yang udah tua banget, krematorium Cina. Nah, apa namanya? Krematorium Cilincing. Tapi bukan yang baru, yang masih lama. Nanti cari tampilin riset ini. Sampai sana aku sedih. Kok gue bisa ngasih bokap gue yang setua ini? Apalagi tetangga tuh pada bilang, ih serem banget krematoriumnya. Sedih dong. Yes. Aku langsung kayak, aku mau pindahin aja papa. Itu papa udah mau dikremasi ya? Terus kayak, ya Tuhan, kok aku bisa ya gagal banget jadi anak, gue nggak ngasih yang terbaik, kenapa nggak di Grand Heaven atau di mana yang sekalian? Tiba-tiba nggak nyampe sejam Tuhan jawab. Tau nggak jawabnya gimana? Temen kecil papa lewat. Ini Oyep. Jadi papa panggilan kecilnya Oyep kan? Ini Oyep. Oyep tuh dulu waktu kecil pernah bilang mau di krematorium di sini, karena di sini dulu mewah banget. Oh wow. Di sebelah aku ngomong kayak gitu. Amazing banget. Iya. Jadi teman kecil papa waktu itu pernah ngelihat kremasi, terus papa pernah bilang kayak gue kalau dikremasi mau di sini deh, ini mewah banget. Jadi kayak krematoriumnya tuh emang yang kayak itu memang bagus banget. Iya, gitu ya? Emang kayak panggung gede gitu loh. Iya. Itu satu. Terus aku kayak, itu aku nangis kayak, kok lo tuh, ya Tuhan, kok kamu ngasihnya tuh jawabannya nggak ngebiarin aku negatif thinking sedikit pun gitu, kayak langsung dijawab gitu loh. Dan sorry, itu gini. Aku juga masih belum dapat juga tuh, ketika kamu berarti kamu sempat mengkritisi kayak gini nggak sih, kayak Tuhan gue yang gue sembah siapa ya, ngerti nggak sih lo? Ngerti nggak sih kayak gitu nggak sih? Karena kamu kan ya pasti kamu mencari agama gitu loh. Enggak, aku selalu tahu. Aku nggak pernah nanya siapa ya, karena aku tahu aku tuh siapa sih sampai nanyain doi gitu. Jadi kayak aku tahu aja nih. Aku tahu gue punya tempat ngadu. Walaupun gue nggak ada wujudnya, tapi mungkin suatu saat kita akan ketemu. Saat kamu di Protestan gitu pemikirannya atau gimana? Dari kecil aja sih. Dari kecil aja. Kamu udah punya kesalahan ke Tuhan yang luar biasa. Nah, terus lanjut dari situ, aku nangis. Terus aku kayak, tapi bukan bokap gue yang jawab. Tuhan belum ngebiarin bokap gue yang jawab. Aku buka laptopnya papa. Itu ada versi surat wasiat lebih lengkap. Dan di situ papa bilang mau di krematorium Cilincing. Exact ininya, apa namanya, tempatnya. Itu merinding banget tuh. Itu 7 hari kebaktian hari seminggunya papa. Itu benar-benar merinding. Terus aku langsung kayak, bener-bener sih sama Tuhan gak diizinin nih anak kecil ini punya pikiran negatif. Nah itu salah satu dari sekian banyak contoh yang aku ngerasa emang kita tuh punya hubungan yang unik gitu. Sebelum aku menemukan yang namanya agama. Jadi aku
waktu dulu mungkin bukan ateis ya. Aku percaya sama Tuhan ya, sangat. Ya. Karena kalau ateis itu dia nggak percaya Tuhan, nggak percaya agama. Kalau Iya. agnostik dia tidak punya, nggak ngerasa nggak percaya sama agama, nggak punya agama, tapi dia percaya adanya Tuhan. Iya, aku percaya banget. Dan di dulu juga bukan agnostik. Aku percaya agama juga, tapi belum tahu menentukan mana. Karena ketika aku menentukan, pilihannya adalah pilih papa atau mama kan jadinya. Ya, karena agama yang akhirnya kamu pikirkan adalah kalau kamu nanya ke papa, ke mama, atau ke orang-orang, akhirnya dia jatuh kayak branding dan doktrin, right? Iya. Dan itu yang mungkin menurutmu kayak gue pengen nyari yang otentik, nyari yang tanpa ada doktrinasi sama sekali nih. Nah, gitu. Gitu. Hubungan diri lu sama Tuhan tuh yang unik tuh seperti apa sih selain ayah meninggal? Apa? Dari dulu karena aku nggak tahu cara berdoa, ya kan aku nggak pernah dikasih tahu doa Kristen atau Islam kan. Ya aku jadi berkomunikasi dengan caraku aja. Aku percaya Tuhan tahu apa yang aku maksud gitu, kayak lebih ke curhat. Jadi kalau yang lain kan mungkin ke Tuhan ada waktunya ya. Kristen ada waktunya, Islam ada waktunya, Hindu ada waktunya. Aku enggak. Aku bener-bener daily nggak pernah putus. Oh, so good, keren. Tapi pada saat itu aku nggak tahu itu berdoa ya. Aku taunya itu komunikasi. Jadi kayak Tuhan makasih banget ya. Basicnya doa kan komunikasi sebenarnya. Cuman kan orang mikirnya kan gini loh. Kadang-kadang kita itu siapapun itu kadang-kadang kita itu selalu kayak kita sama Tuhan tuh kayak konsepnya kayak transaksi. Ngerti gak sih yang lu kasih gue apa, gue kasih lu apa. Nah sebenarnya nggak seperti itu juga. Karena kamu bilang dari komunikasi itu lebih keren banget sih bahasanya. Lebih kayak aku tidak berkomunikasi. Ya kayak kita berteman, kita tidak berkomunikasi ketika kita sedih doang loh. Once kita happy, kita pasti ngobrol. Kayak makasih banyak ya Tuhan, aku hari ini kayak gini. Tuhan aku sedih banget deh. Tuhan ini macet. Tuhan aku gini. Tuhan aku gitu. Bahkan kadang-kadang kalau lagi berkumpul sama papa mama, aku tuh berdoa, aku kayak ngomong ke Tuhan, Tuhan aku tuh nggak tahu ya dulu tuh aku pernah ngelakuin apa di kehidupan sebelumnya. Tapi Tuhan baik banget. Aku dipertemuin sama 3 orang ini gitu. Ntar kalau aku suatu saat aku pergi, aku baliknya ke keluarga ini lagi ya gitu. Jadi ya menurut aku sih itu unik ya, karena kan aku bukan yang sholat, bukan yang ke gereja, bukan yang ke kuil gitu kan. Wow. Bisa dikatakan rock bottom ataupun titik terendahmu ketika papa meninggal. Yes. Karena dari dulu aku nggak pernah takut punya musuh, atau aku nggak pernah takut dibenci atau apapun. Tapi aku sadar karena aku punya 3 orang ini. Aku punya papa, aku punya mama, aku punya adikku. Oh sedih terus. Jadi ketika papa yang diambil, menurut aku tuh sandaran dan cinta pertama anak perempuan gak sih? Anak perempuan kan biasanya sama papanya. Iya, dan papa tuh teman-teman aku selalu bilang aku tuh one in a million hubunganku sama papa. Karena dari kecil suka diajak papa kemana-mana, dari kecil suka bareng sama papa gitu loh. Ini tuh keluarga yang kalau teman-temanku bilang keluarga cemara banget gitu. Momen apa yang kalau kamu ingat sama ayahmu, kamu mungkin bisa mengalami apa? Oh semua. Yang sedih banget. Yang benar-benar mungkin ya momen itulah spesial. Well, nggak ada momen sedih. Ya enggak, kalau saat ini udah meninggal kan pasti kan mengingat lagi pun juga belum tentu menjadi hal yang ngeri kan. Momen menyenangkan apapun kalau sudah berbeda kan pasti akan berbeda emosionalnya. Kalau ini agak aneh nih. Jadi kalau aku mikir ketika papa sakit lalu papa meninggal, apakah aku sedih? Enggak. Karena sebenarnya sisi lain karena aku sayang sama papa, jadi ketika papa sakit dan dipanggil Tuhan, aku tuh malah lega. Doi udah gak sakit lagi. Iya. Aku lebih sedih karena yang tadinya kita berempat-empatan kurang 1. Yang tadinya mama di rumah kita berempatan, mama tinggal sendiri gitu loh. Lebih sedih kayak gitu. Kalau kangen, kangen. Tapi sebenarnya sudah puas.
makanya papa selalu bilang ketika sebelum papa meninggal tuh papa selalu bilang aku tuh udah puas, aku udah punya semuanya. Papa selalu bilang kayak gitu. Mungkin lebih ke nggak tahu, ini tuh rasanya kalau inget papa seperti kita tahu biasanya kita punya sandaran tapi sandarannya nggak ada. Nah, aku tuh sempet cari tahu kemana-mana apa sih setelah meninggal tuh kemana sih kita? Ya, karena aku penasaran apa yang papa lagi lakuin. Karena setiap persepsi agama berbeda-beda. Iya. Mungkin lebih sedihnya lebih kayak nyariin, ini bapak gue kemana sih? Ya. Kok ada orang yang dimimpiin gue enggak? Ya. Tapi di satu sisi kalau aku belajar agama, ya katanya berarti hidupnya sudah kelar di dunia, jadi tidak pernah dimimpiin lagi gitu. Papa sudah tenang gitu kan. Tapi itu yang bikin kayak setiap pagi kok gue nggak dimimpin ya tahun ini, kok hari ini gue nggak dimimpin ya. Dan kamu masih mengharapkan hal itu? Masih, cuma pengen nanya kayak, are you okay there? Gitu kayak, papa oke nggak di sana? Papa baik-baik aja kan? Gitu. Kamu ada nggak sih momen-momen yang mungkin ketika kamu mengingat bisa mengeluarkan air mata, entah itu bahagia atau sedih? Dari dulu momen aja. Apa sih yang deket banget sama papamu? Karena aku yakin, aku lihat dari cerita kamu pas sekarang ataupun sebelum on cam, aku melihat kamu itu benar-benar yang erat banget sama papa kamu, itu benar-benar dekat lah. Aku pernah aku tuh sama papa tiap hari teleponan. Tiap hari. Agak sedih pas sudah nggak bisa teleponan lagi. Walaupun nikah atau di Jepang atau dimanapun, kita tuh selalu teleponan gitu loh. Nanyanya kayak orang pacaran aja kita semua. Kita bersekeluarga tuh kita kayak orang pacaran, kayak, mama udah makan belum? Papa udah makan belum? Gitu loh kak. Terus papa kan turut andil sama aku dan bela diriku kan. Pernah satu kali waktu kecil aku tuh ketonjok. Terus aku kumite waktu itu. Terus aku mundur-mundur. Aku gak berani maju. Papa marah banget. Terus aku disuruh latihan di kolam renang, nendang sama mukul supaya power aku ada. Terus cara kita ngumpul bareng-bareng. Terus kita tuh di rumah tuh kalau lagi hari Minggu selalu ngumpul nonton. Anak kecil tahun 90-an gimana sih kak? Nonton Doraemon bareng. Ya, semuanya sih kak. Tapi yang paling aku kangenin, tapi aku tuh sesimpel pengen denger suaranya aja lagi. Kadang-kadang suka aku puter apa ya, videonya aja buat denger. Kan katanya menurut penelitian ketika 20 tahun kita ditinggal, kita akan lupa sama suara. Dan ininya kan yang kita tahu adalah sedikit ingatan doang gitu. Nah aku tuh selalu berdoa semoga di 20 tahun ke depan kamu masih bisa inget jelas. Ya, jangan sampai ada yang dilupain. Wanginya papa, atau suaranya papa. Please jangan sampai lupa. Oh my god, why? Kalau berarti kamu salah satu anak yang dimanja juga ayah, karena papa ya, karena kan anak perempuan. Oh, Asian parents malahan. Dikerasin. Tapi selalu tahu orang tua tuh mau yang terbaik buat anaknya. Entah kenapa aku sedikit percaya sama reinkarnasi, karena ketika aku dididik, tubuhku juga udah gak nolak. Bukan yang kayak, gue mau minggat gitu, enggak. Semua itu udah bisa aku tanemin di otak. Oh enggak sih, papa marah karena gue gini. Terus, dan dari kecil aku selalu mikir, gak apa-apa dimarahin, karena ini yang gue mau dari dulu. Kayak udah gak asing gitu loh. Makanya ini kayaknya emang berulang terus gitu kehidupannya. Kayaknya ini ketemu papa, ketemu mama dan adik tuh memang sudah terjadi berkali-kali gitu. Momen apa yang, maksudnya bukan momen, apa impian apa yang kamu mungkin belum tersampai sama ayahmu, apa ya? Yang mungkin kamu mungkin sekecil apapun, sebesar apapun gitu, yang kamu pengen banget. Ke Jepang bareng.
sempat punya plan kali itu? Punya. Oktober 2000? Oktober tahun lalu, 2023. Tapi papa meninggal September. Pas banget Oktober. Pengen ke Jepang bareng aja. Memang apa ya, ini juga orang tua ya, maksudnya ayah gitu. Aku ketika kamu ngomong seperti aku keinget yang mamaku sama grandpaku gitu. Walaupun keras gitu grandpaku, tapi kayak anak perempuan tuh orang apalagi ayah kayak lemah banget. Enggak sih, papaku keras banget. Maksudnya kayak, kenapa harus dapet 8 kalau kamu bisa 10? Okay. Gitu, yang kayak gitu. Tapi setiap marah aku tahu ada sisi sayangnya. Dan di akhir tuanya justru berbeda sama pas waktu muda. Iya. Ya kan? Waktu tuanya itu malah justru kayaknya Kiko kemana, atau enggak lebih yang dicariin ataupun yang lebih diandalkan gitu. Iya, aku tahu papa tuh hidup dan matinya buat keluarga. Karena ketika papa pergi, papa menunggu aku yang ngomong, aku bolehin. Bener-bener. Papa kan stroke batang otak. Jadi kayak di shutdown gitu loh Kak, badannya. Kayak tidur doang. 2 bulan di pusat otak. Papa pergi ketika aku yang bilang kayak, kalau papa udah nggak kuat, papa pergi aja. Sebelumnya nggak, papa masih bertahan tuh, maksudnya masih tidur tapi belum pernah ada penurunan detak jantung atau apa gitu, belum ada. Dan itu momen pas kamu bilang, Pak kalau mau pergi, intinya kan mau pergi. Itu momen yang aku yakin itu momen yang kamu sulit untuk mengatakan dan kayak sulit banget untuk ngaku air mata ya. Percaya nggak Kak? Di momen itu udah 2 bulan aku ngeliat papa tidur. Jadi sebenarnya itu balik lagi, Tuhan tuh ngasih aku siap, bener-bener nungguin aku. Kayak papa, di awalnya papa tuh stroke aja, tapi pulang sehat. Papa jatuh, mulai tuh satu-satu, dari papa nggak bisa bangun ke papa nggak bisa ngomong. Papaku suka karaoke, tiba-tiba nggak bisa ngomong. Terakhir kita berdua karaokean bareng gitulah pas papa stroke. Dari abis itu papa merem, dari abis itu ternyata paru-parunya dulu diambil, sakitnya di paru-paru dulu, baru abis itu di ginjalnya, baru abis itu di apa. Jadi sama Tuhan tuh bener-bener pelan-pelan. Entah aku percaya papa dan Tuhan saling bernegosiasi kayak, boleh nggak nungguin anak gue siap dulu gitu. Jadi kayak, udah pelan-pelan satu-satu. Sorry. Kamu sama Genika, papa kamu masih ada? Masih. Ada. Papa baru tahun lalu kok. Tahun lalu? Tahun lalu, 2023 September, akhir tahun lalu. Memang, ya aku bisa memahami sih kamu saat ini ya berusaha untuk berdamai. Berusaha untuk ya menjadi biasa lagi gitu, dan aku percaya bahwa ya proses sih ya. Gitu ya. Kalau momen yang berdua yang paling spesial tuh apa? Sama papa. Saking banyaknya sampai bingung yang Kak. Paling ini banget ya mungkin misalkan ada 10 atau ada 100, yang kamu satu nih yang benar-benar yang gue kepengen banget bisa terulang lagi gitu, di antara mungkin 100 atau 10 yang benar-benar mengingat. Mungkin dari dulu papa tuh suka kalau aku ngikut ke kantornya di hari Jumat. Karena hari Jumat kan biasanya kalau di kantor kan pulang cepet, udah pada santai. Aku dewasa kangen sama aku kecil yang kayak gitu. Dibawa naik mobil berdua sama papa, dikenal-kenalin ke temen-temennya, papa kerja, aku di sebelahnya aja gitu ngelukis-ngelukis. Maksudnya kayak gambar-gambar ngasal jelek gitu loh. Terus habis itu pulangnya dikasih makan bareng, udah. Nggak seru, nggak penting, tapi buat aku ternyata banyak teman-temanku ya. Berdampak besar buat kamu. Teman-temanku bahkan ada beberapa yang nggak seberuntung aku bisa kayak gituin gitu. Dan itu yang membuat kamu masih mengingat sampai sekarang ini ya, karena masih baru setahun ya. Dan itu nggak mudah gitu. Obrolan apa sih yang mungkin yang intim banget dirimu sama papa? Papa tuh kan dulu penulis. Oke.
Bagus banget. Papa dulu sastra Inggris, terus penulis juga, dosen. Jadi tata papa berbicara dan mengetik tuh bagus banget. Papa suka nasehatin aku soal Bushido. Papa suka banget sama Jepang. Suka banget. Papa ngajarin aku soal Bushido. Papa ngajarin aku soal bagaimana menjadi wanita yang lembut tapi tetap kuat. Ya, gitulah. Tetap kayak gitu. Terus papa kadang-kadang suka random ngirim arti namaku. Ya katanya kan Kiku kan adalah bunga kan. Tapi bunga di segala musim sebenarnya. Kiku itu punya 1000 jenis. Dan di semua jenisnya Kiku itu bisa di sepanjang tahun dan di berbagai manfaat bisa. Ya papa berharap doanya jadilah seperti bunga itu gitu. Suka aku baca-bacain kok Kak kalau lagi sendirian kayak Ayah kamu, papa itu kan nulisnya itu apa sih? Maksudnya apa? Puisi kah? Atau kata mutiara kah? Kalau waktu kuliah, papa tuh memang sastranya puisi. Tapi waktu kerja di Femina, papa dulu sebelum di perusahaan minyak, papa di Femina. Okay. Papa jadi penulis lepasan yang novel-novel gitu, cerita-cerita cerpen-cerpennya Femina. Okay. Terus baru abis itu liputan traveling. Traveling, iya kan, ketemulah sama mama di Padang. Jadi papa di Jakarta, mama di Padang, ketemu 3 bulan kemudian nikah. Jadi kurang lebih sama kayak sama. Terus habis itu dulu kurang lebih experience-nya kurang lebih mirip ya sama ya kan? Ya. Makanya aku percaya kita tuh muter-muter aja Kak. Ya, terus setuju. Papa tuh nenek kepala suku Bundo Kanduang yang dituakan, papa harus wawancarain nenek. Pas lagi ke rumahnya ngelihat mama jatuh cinta, nikah 3 bulan kemudian gitu. Jadi papa nulisnya banyak dan selalu bagus. Surat wasiatnya aja kalau kakak mau baca bener-bener ada. Boleh tuh kayak di handphone. BTW, berarti papa sempat nulis puisi gitu ya? Sempat. Puisi apa sih yang menyentuh hati kamu? Di aku enggak. Di aku enggak. Oh enggak. Di ini. Papa tuh selalu ngomongin soal bunga. Oh, okay. Dan selalu papa bukan puisi Indo. Papa selalu haiku. Oke, Kiku, thanks for coming. Thank you. Perjalanan kamu yang luar biasa tentang ya masa kecil kamu sampai kamu mendapatkan new alignment tentang ketuhanan dan kamu bisa berdamai. Walaupun saat ini aku yakin kamu sedang berjalan untuk berdamai dengan kepergian ayahmu, papamu gitu ya. Teman-teman kalau suka banget dengan konten hari ini ataupun podcast teman perjalanan spiritual kali ini, kita benar-benar kedatangan orang yang luar biasa, kedatangan teman perjalanan spiritual yang luar biasa. Semoga mendapatkan inspirasi dan mendapatkan new enlightenment dan hal yang positif. Kalau teman-teman nih suka banget dengan konten sama gue ngobrol sama Kiku nih, boleh dong kalian support di bawah tuh namanya The Big Love. Kalian boleh donasi berapapun dan jangan lupa like, comment, subscribe dan see you next time. Bye-bye. Bye-bye.